wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Vina Azalia dengan NIM 25 070 150 1079 dari kelas A. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan saya di masa remaja pada usia 12 hingga 19 tahun. Sebelum itu, mari kita mengenal apa itu remaja. Jadi masa remaja merupakan periode transisi penting dari kanak-kanak menuju dewasa yang mencakup perubahan fisik, kognitif, dan sosio-emosional. Menurut WHO, remaja adalah individu berusia 10-19 tahun yang sedang menjalani proses perkembangan biologis, psikologis, dan sosial menuju kedewasaan. Ada 3 fase masa remaja yang saya alami. Yang pertama itu remaja awal pada usia 12 hingga 14 tahun, remaja tengah pada usia 15 hingga 17 tahun, dan remaja akhir pada usia 18 sampai 19 tahun. Remaja awal saya itu ditandai dengan perubahan fisik yang paling nyata saya rasakan. Menstruasi pertama menandai dimulainya masa pubertas, diikuti dengan pertumbuhan tinggi badan dan berat badan saya yang pesat serta perubahan bentuk tubuh. Dan juga di perubahan kognitif, saya merasa pendapat saya itu sendiri paling benar dan saya juga itu mudah terpengaruh lingkungan teman sebaya saya. Hal ini dijelaskan dalam teori Jean Piaget. Jean Piaget menerangkan bahwa remaja mulai mampu berpikir abstrak dan hipotetis, namun di awal tahap ini masih bersifat egosentris melalui fenomena personal fable yang merasa dirinya itu unik dan pendapatnya selalu benar. Hal inilah yang menjelaskan kenapa sikap saya dulu itu sulit menerima sudut pandang orang lain. Selanjutnya ada perkembangan sosial, emosional, dan identitas. Secara emosional, mood saya mudah berubah karena lonjakan hormon. Hubungan dengan orang tua saya juga mulai merenggang dan saya lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman sebaya. Cara berpikir saya masih egosentris, merasa pendapat saya itu paling benar dan sulit menerima sudut pandang orang lain. Dan juga di fase ini itu mulai muncul pertanyaan soal identitas. Siapa saya sebenarnya? Hal ini dijelaskan dalam teori Erik Erikson. Jadi tugas utama remaja adalah membentuk identitas diri. Pada usia 12 hingga 14 tahun, saya ini baru memasuki tahap ini. Jadi saya itu masih bingung, belum stabil secara emosional dan sangat bergantung pada penerimaan kelompok teman sebaya. Selanjutnya ada remaja tengah. Di usia 15 hingga 17 tahun, kemampuan berpikir saya itu berkembang pesat. Saya sudah mampu memahami isu abstrak seperti etika, keadilan, dan politik, serta menimbang berbagai solusi sebelum bertindak. Hal ini dijelaskan dalam teorinya Jean Piaget. Jadi, Jean Piaget itu menerangkan bahwa di remaja tengah, kemampuan operasional formal itu semakin matang. Remaja mulai mampu melakukan hypothetical deductive reasoning, yaitu berpikir sistematis tentang semua kemungkinan solusi terhadap suatu masalah. Selanjutnya ada perkembangan sosial, emosional, dan konflik. Secara emosional, saya itu mulai stabil, meski konflik dengan orang tua masih sering terjadi karena aturan terasa mengekang, bagian alami dari proses membangun kemandirian. Jadi hal ini tuh wajar dalam proses membangun kemandirian. Hal ini dijelaskan dalam teori Erik Erikson. Jadi Erik Erikson itu menyatakan bahwa di usia 15 hingga 17 tahun krisis identitas mencapai puncaknya. Remaja aktif mengeksplorasi berbagai peran, nilai, dan pandangan hidup. Konflik dengan orang tua merupakan bagian alami dari proses pembentukan identitas yang mandiri. Selanjutnya ada perkembangan moral. Perkembangan moral saya juga itu sangat signifikan. Saya tidak lagi menerima aturan secara mentah-mentah, namun saya menyelaraskan perilaku dengan hati nurani, keadilan, dan hak asasi manusia. Hal ini dijelaskan dalam teori Kohlberg. Jadi teori Kohlberg itu menjelaskan bahwa pada level 2 individu berperilaku sesuai norma sosial. Ketika saya mulai memasuki level 3 atau post konvensional, di mana moralitas didasarkan pada prinsip universal seperti keadilan dan hak asasi manusia, bukan lagi sekadar aturan yang ditetapkan oleh orang lain. Selanjutnya ada remaja akhir. Remaja akhir ini mulai terbentuknya kemandirian dan karir. Di usia 18 hingga 19 tahun, saya mulai mengemban tugas-tugas perkembangan menuju kedewasaan secara nyata. Kemandirian semakin terasa seperti mengurus urusan akademik sendiri, keuangan, dan keputusan hidup saya putuskan sendiri. Sementara hubungan saya dengan orang tua itu bergeser menjadi lebih setara. Bukan lagi tentang konflik, tetapi menjadi lebih setara dan saling menghormati. Selanjutnya ada pikiran soal karir dan masa depan. Pada usia ini saya mulai serius memikirkan jurusan dan profesi apa yang akan saya ambil nantinya.
Hal ini dijelaskan dalam teori Robert J. Havighurst. Havighurst mengidentifikasi tugas perkembangan remaja akhir, antara lain seperti mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab, mempersiapkan karir dan kehidupan keluarga, serta memiliki nilai dan sistem etika sebagai panduan hidup. Semua ini mulai diemban ketika saya usia 18 hingga 19 tahun. Selanjutnya ada perkembangan identitas yang mulai meningkat dan relasi yang mulai bermakna. Jadi pada fase ini identitas diri saya itu sudah jauh lebih matang. Saya mulai tahu apa yang saya sukai dan nilai-nilai apa yang saya pegang, dan saya mulai menentukan arah hidup saya. Kemudian pada sisi relasi saya mulai mencari pertemanan yang lebih selektif dan yang lebih bermakna. Dan juga pada relasi romantis saya itu mulai dilandasi dengan nilai dan komitmen. Saya mengaitkan ini dengan teori James Marcia. Dari 4 status identitas Marcia, yaitu diffusion, foreclosure, dan moratorium, dan achievement, remaja akhir yang sehat diharapkan mencapai identity achievement, yaitu telah melewati masa krisis dan eksplorasi, kemudian berkomitmen penuh pada identitas dan tujuan hidup yang dipilih sendiri. Pada kesimpulannya, perjalanan dari usia 12 hingga 19 tahun adalah masa yang paling dinamis dalam hidup manusia, baik secara fisik, secara kognitif, sosioemosional, dan lain-lain. Dari teori-teori yang telah saya pelajari sebelumnya, saya menyadari bahwa setiap fase yang saya jalani memiliki makna dan penjelasan. Perjalanan ini tidak selalu mulus. Ada masa ketika saya merasa tidak tahu harus menjadi siapa, ada konflik dengan orang tua yang terasa berat, ada keputusan yang saya rasa salah, dan ada penyesalan kecil yang mengajarkan saya banyak hal. Tapi semua itu bukan hambatan, melainkan bagian dari sebuah proses. Dan sekarang, di usia 19 tahun ini, saya tidak bisa berkata bahwa saya sudah sepenuhnya selesai berkembang. Tapi saya bisa berkata bahwa saya sudah jauh lebih mengenal diri sendiri dibandingkan dengan diri saya di 7 tahun lalu. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun presentasi ini. Mohon maaf bila ada salah pengucapan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're